Kita kembali lagi di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong. Saudara, January Effect kerap ditunggu investor karena dianggap berdampak signifikan terhadap pergerakan saham. Lalu bagaimana dengan January Effect tahun ini? Sentimen apa yang mempengaruhi kinerja indeks harga saham gabungan? Sudah bergabung CEO Advisor Provina Visindo, Praska Putrantio. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi. Ya. Terima kasih Mas Praska sudah bergabung di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi hari ini. Mas Praska, kalau dari hitungan Anda, hitungan statistik IHSG di bulan Januari ini seperti apa? Apakah masuk kategori agresif atau malah bisa dibilang tidak agresif? Ya, baik. Jadi kalau saya melihat untuk dari sisi January Effect, kita melihat memang merupakan momentum dari kelanjutan dari window dressing ya. Untuk dari di mana window dressing ini kan biasanya merupakan optimisme pasar ya di akhir tahun, dan di Januari ini biasanya pasar merespon dengan ada kelanjutan kenaikan seperti itu. Namun ada praktiknya memang di sini biasanya January Effect itu terjadi dalam 5 tahun terakhir ya. Ini tidak full ya selama 1 bulan, hanya terjadi di awal minggu, jadi sekitar minggu pertama maupun minggu kedua, sehingga secara on average ya dalam 10 tahun terakhir itu probabilitas kenaikan untuk January Effect sendiri itu hanya sekitar 40%, dengan rata-rata hanya sekitar 0,17%. Artinya secara tren kita melihat sebenarnya momentum January Effect ini cenderung lebih flat ya di dalam 5 tahun terakhir ini, kira-kira seperti itu. Oke, kalau Anda bilang dalam 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, lalu bagaimana dengan January Effect tahun ini? Ya, baik. Jadi kalau untuk perkiraan ya, January Effect ya di tahun ini memang sentimen yang mempengaruhi diperkirakan berasal dari kebijakan dari luar negeri ya, terutama dari setelah kemenangan dari Donald Trump ya. Ini kan sangat diantisipasi sekali adalah perang tarif tersebut ya. Jadi kebijakan tarif, kemudian juga pemangkasan BI 7 rate yang juga dilakukan oleh Bank Sentral cukup mengejutkan ya dari Bank Indonesia, karena untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga kita di sini menunggu sebelumnya itu adalah bagaimana rilis data suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang dipertahankan akhirnya stabil juga di 4,75% seperti itu. Oke, ini kita lebih mendalam terkait dengan apa sebenarnya sentimen yang paling mempengaruhi January Effect di tahun ini. Selain tadi mungkin Anda sudah sebutkan terkait dengan pelantikan Donald Trump. Ya, baik. Kalau untuk yang memang kita melihat yang paling mempengaruhi ya di January Effect ini tadi ya, di samping dari kebijakan dari luar negeri ya, namun juga kita memperhatikan juga bagaimana perkembangan ekonomi di Tiongkok. Tambah lagi juga di sini kalau kita lihat yang lebih menarik ya antara setelah kebijakan Trump tersebut dirilis ya, kita melihat di sini pasar modal kita cukup bersaing antara di Amerika Serikat maupun di Tiongkok, mengingat ekonomi Tiongkok sendiri juga sudah mulai membaik di kuartal 4 kemarin di pertumbuhan 5,4% seperti itu. Oke, berarti Anda melihat kebijakan-kebijakan Presiden Trump kemarin, kebijakan begitu banyak yang sudah disetujui itu mempengaruhi juga January Effect kita ini ya? Ya, baik. Jadi untuk pergerakan dari kondisi-kondisi yang terjadi di luar negeri kemarin, memang kita lihat cukup mempengaruhi, sehingga pergerakan Januari kinerja IHSG sepanjang Januari ini sangat fluktuasi sekali, dan dana investor asing juga kita melihat di sini masih mencatatkan net sell ya sepanjang kumulatif hingga tanggal 30 mencapai 4 triliun. Jadi memang saham-saham di sektor hanya 3 sektor saham yang mengalami penguatan, diantaranya sektor teknologi, energi, dan keuangan yang memang penguatannya rata-rata lebih dari 5% seperti itu, terutama di teknologi dan energi. Oke, Mas Praska, ini kita berbicara detail terkait dengan pelantikan Trump. Ini ada dana asing yang mulai masuk ke pasar modal usai pelantikan Trump. Padahal sebelumnya ada tren arus dana asing ini keluar dari pasar domestik. Bagaimana dampak sentimen Trump bagi pasar modal dan January Effect ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya secara dana asing akumulatifnya ya itu mencatatkan net sell sekitar 4 triliun ya sepanjang awal Januari hingga tanggal itu. Memang terjadi dana asing yang masuk, namun hanya sekitar, kalau dari pengamatan saya di minggu ketiga ya, sekitar tanggal 15 sampai tanggal 17 itu hanya sekitar 3 hari, hanya sekitar 1 triliun. Namun setelah itu terjadi net sell lagi yang cukup masif, sehingga membuat
investor asing cukup banyak meninggalkan pasar saham kita, sehingga memang kalau kita lihat makanya kinerja IHSG sepanjang Januari hingga tanggal 30 kemarin cukup flat ya di minus 0,09. Itu yang sekaligus mempertegas bahwa tren Januari efek ini menurut saya hanya sekedar mitos ya untuk full 1 bulan. Tapi kalau di awal minggu itu memang cenderung optimis, kira-kira seperti itu. Oke, berarti Anda mau bilang bahwa sebenarnya apakah January effect ini bisa menjadi acuan bagi para investor di Indonesia sebenarnya? Ya, baik. Jadi kalau menurut saya sebenarnya tidak bisa sebagai acuan ya. Memang kalau untuk awal minggu, maksud saya di minggu pertama dan minggu kedua itu masih bisa dikatakan berpengaruh efek Januari efek ini, optimisme menyambut tahun baru seperti itu di pembukaan awal tahun bursa efek. Namun untuk sampai ke akhir bulan Januari menurut saya tergantung dari isu-isu yang beredar, khususnya kalau di tahun ini pelantikan Presiden terpilih Donald Trump ya kan mengenai kebijakan tarif, apalagi sudah dirilis kemarin penetapan tarif terhadap Meksiko dan Kanada sebesar 20% dan Tiongkok sebesar 10%. Ditambah lagi juga rilis data ekonomi terbaru, terutama dari keputusan BI7 Days yang akan dipangkas, serta The Fed yang masih tetap stabil di 4,5% seperti itu untuk suku bunganya, mengingat inflasi mereka mulai meningkat. Jadi itulah yang membuat investor cenderung wait and see terhadap kebijakan Trump yang bisa berpotensi terus menaikkan kembali inflasi ke depan, kira-kira seperti itu. Oke, kalau berbicara soal spesifik tadi Anda bilang tidak bisa terlalu menjadi acuan. Kalau saham apa sebenarnya yang terpengaruh di January effect ini seperti apa, Mas? Ya, kalau untuk sektor saham, saya melihat di sini ada sektor teknologi, energi, dan keuangan ya. Memang terangkat sekali di Januari ya, khususnya teknologi dan energi. Kalau keuangan dan infrastruktur ya, itu terdorong oleh saham-saham dari emiten perbankan yang baru menguat setelah Bank Indonesia memangkas bunga acuan 25 basis point seperti itu, terutama di bank-bank BUMN ya, seperti BBRI, Bank Mandiri ya kan. Nah, sementara untuk sektor teknologi dan energi ini terangkat oleh saham-saham seperti Petrosi ya kan, GoTo, kemudian ada apa namanya MTEK ya, Elang Mahkota. Nah, itu yang menguat cukup signifikan sehingga membuat 3 sektor inilah yang mampu menguat cukup signifikan di sepanjang Januari 2025 ini hingga tanggal 30 kemarin. Oke, Mas, pertanyaan terakhir saya kepada Anda, bagaimana proyeksi IHSG ke depan dan sentimen apa yang mungkin akan paling mempengaruhi? Ya, baik. Jadi untuk proyeksi ke depan memang IHSG cenderung masih akan volatile sekali ya. Di apa namanya kisarannya masih di level 7.000 sebagai level support yang paling kuat, sementara resistennya yang paling kuat saat ini yang masih akan dituju adalah di level di 7.400 seperti itu. Dan memang sentimen yang memang masih menjadi apa namanya tumpuan investor adalah yaitu rilis data earning season ya. Rilis data publikasi laporan keuangan khususnya emiten di kuartal 4 kemarin, di mana beberapa emiten sudah merilis ya, kayak kemarin BCA sudah merilis ya kan. Nah, ini tinggal nanti menunggu data-data rilis emiten big caps lainnya. Di samping itu juga investor akan menantikan bagaimana rilis data inflasi Amerika Serikat di awal tahun ini setelah kebijakan Trump. Kedua, menunggu data GDP kita di tutup tahun kemarin. Yang ketiga adalah momentum dividen tunai, di mana ini cukup di mana sentimen ini cukup berpengaruh sekali di sepanjang kuartal 1 tahun ini. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih CEO Advisor Provina Visindo Praska Putrantio atas apa yang disampaikan. Semoga memberikan masukan juga kepada para investor di Indonesia. Semoga sehat selalu. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Ya.